Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, hari ini kita lanjutkan membaca buku Memberi Setangkai Perubahan. Kita masuk ke pertemuan yang ke-19. Kita sudah sampai di halaman 107 dan kita akan membaca sekitar lebih kurang 10 menit ya. Kita mulai halaman 107. Majalah Hidayatullah Juni 2011 pada halaman 4 menulis, andai hari ini Indonesia diserbu oleh musuh sebagaimana dulu Belanda dan Inggris menjajah kita, maka siapakah yang berani tampil untuk mempertahankan negara ini? Para santri yang setiap hari diajarkan makna jihad akan serentak turun ke medan laga, berjuang membela bangsa sembari meneriakkan kata-kata Allahu Akbar. Kata yang dulu diteriakkan oleh Bung Tomo ketika mengusir penjajah Inggris dan Belanda dari Surabaya. Pada halaman 49, majalah Hidayatullah menulis, tidak semua orang Islam berpikiran radikal dan suka tindakan teror. Dan tak semua yang berpikiran radikal pasti membunuhi orang. Logika seperti ini sama dengan logika tidak semua polisi dan aparat sebagai backing bandar judi dan narkoba. Jika ada 100 oknum polisi menjadi backing bandar narkoba, apa bisa institusi Polri didesak untuk dibubarkan? Setidaknya diprioritaskan untuk diawasi intelijen. Kedua tulisan pada majalah Hidayatullah tersebut menggambarkan kegundahan umat Islam atas situasi akhir-akhir ini. Umat Islam merasa dipojokkan, padahal sejarah negeri ini tak dapat dilepaskan dari peran umat Islam. Nilai-nilai Islamlah yang mempertajam perbedaan antara penjajah Belanda dan Inggris dengan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Islam pula yang menyemangati para pemuda Indonesia ketika melawan persenjataan berat Belanda dan Inggris. Fakta semacam ini juga terjadi di Irak. Ketika persenjataan berat Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan sekutu-sekutunya berhasil mengalahkan militer Irak, maka Irak resmi dijajah. Kejutan muncul ketika pejuang-pejuang Muslim tampil melawan para penjajah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan sekutu-sekutunya, termasuk melawan pemerintah boneka bentukan penjajah sampai hari ini. Belajar dari sejarah, umat Islam Indonesia harus bersabar dan terus-menerus berjuang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Caranya dengan tetap tekun menjadi Muslim yang mempraktekkan rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji dengan sebaik-baiknya, seraya hidup toleran, prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebagai warga bangsa, agar umat Islam Indonesia dapat memberi kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara ini. Keinginan memberi kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia akhirnya mendorong setiap orang untuk optimis menghadapi dunia. Pesimisme harus dihindari, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pertolongan bila bangsa Indonesia bersungguh-sungguh ingin menyejahterakan diri. Sebaliknya, jiwa dan semangat optimis wajib dikembangkan agar semakin mudah menatap masa depan dan semakin mudah mencari terobosan agar kesejahteraan semakin mudah dicapai. Sebagaimana diketahui, saat ini sebagian bangsa Indonesia pesimis terhadap masa depan. Sebagian bangsa Indonesia pesimis terhadap masa depan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya situasi dan kondisi saat ini yang memprihatinkan seperti pertama, berbagai kecurangan di bidang ekonomi yang berbasis pada kapitalisme. Kedua, berbagai penyimpangan seksual yang berbasis pada liberalisme. Ketiga, berbangga-bangga dengan harta benda yang berbasis pada materialisme. Keempat, berbagai penyalahgunaan potensi, kewenangan, dan kekuasaan manusia yang berbasis pada hedonisme. Kelima, religiositas sesat yang berbasis pada antroposentrisme, pemujaan pada manusia. Apabila bangsa Indonesia berkenan belajar dari sejarah Majapahit dan Demak, maka insya Allah bangsa Indonesia akan optimis menghadapi masa depannya. Karena pada masa akhir keruntuhannya, Majapahit mengalami situasi dan kondisi yang berat seperti pertama, berbagai kecurangan ekonomi yang dilakukan oleh para pejabat Majapahit. Kedua, berbagai penyimpangan seksual yang dilakukan oleh para pejabat Majapahit. Ketiga, berbangga-bangga dengan harta benda yang dilakukan oleh para pejabat Majapahit.
Keempat, berbagai penyalahgunaan potensi, kewenangan, dan kekuasaan manusia yang dilakukan oleh para pejabat Majapahit. Situasi dan kondisi yang berat di masa akhir keruntuhan Majapahit ini membuat gelisah sekelompok orang yang bersungguh-sungguh hidup dalam nilai-nilai kesucian. Kelompok ini terdiri dari para wali, muslim, dan murid-muridnya yang dalam hidupnya sehari-hari selalu menerapkan nilai-nilai kesucian, yaitu nilai-nilai Islam. Oleh karena situasi dan kondisi Majapahit yang semakin berat, maka para wali memutuskan untuk mendirikan Kesultanan Demak dengan mengangkat Raden Patah, keturunan Majapahit, sebagai Sultan Demak. Sejarah memperlihatkan bahwa akhirnya Kesultanan Demak menggantikan peran Kerajaan Majapahit. Sejarah memperlihatkan bahwa akhirnya Kesultanan Demak menggantikan peran Kerajaan Majapahit dengan menebarkan nilai-nilai Islam di wilayah wilayah Kerajaan Majapahit. Setelah suatu wilayah menerapkan nilai-nilai Islam, maka Kesultanan Demak mempersilahkan wilayah-wilayah tersebut membentuk kesultanan sendiri. Oleh karena itu, di sebagian besar wilayah wilayah Kerajaan Majapahit berdiri kesultanan-kesultanan yang mandiri, yang menerapkan nilai-nilai kesucian, yaitu nilai-nilai Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, bila kebenaran telah datang, maka kebatilan atau ketidakbenaran tidak akan mulai lagi dan tidak pula akan kembali. Quran surat 34 ayat 49. Hikmah yang dapat diambil dari sejarah Majapahit dan Demak adalah, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melindungi bangsa Indonesia agar selalu menerapkan nilai-nilai kesucian. Kedua, bangsa Indonesia hendaknya tetap optimis menghadapi masa depan dengan bersungguh-sungguh melakukan zikir, pikir, dan ikhtiar, agar bangsa Indonesia mampu menerapkan nilai-nilai kesucian, yaitu nilai-nilai Islam. Semoga optimisme selalu ada pada bangsa Indonesia untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi bangsa Indonesia bila bangsa ini selalu optimis menghadapi masa depan dengan bersungguh-sungguh melakukan zikir, pikir, dan ikhtiar. Bangsa ini juga perlu berhati-hati dalam memahami sesuatu agar ia tidak mudah ditipu oleh berbagai teori yang menyesatkan. Kehati-hatian ini terutama ditujukan bagi berbagai teori yang dirumuskan oleh para pakar barat yang pro-barat dan gemar mengkooptasi dan mendominasi bangsa-bangsa selain barat. Sebagai contoh, kehati-hatian ini penting ketika memperhatikan naskah Protocol of Science tahun 1897 yang disusun oleh Zionis International, terutama pada poin 8 dan 9 yang menyebutkan bangsa Yahudi harus berupaya agar pemimpin di setiap negara adalah orang yang lemah atau berperangai buruk, agar kemarahan rakyat mudah meledak. Bangsa Yahudi harus menempatkan orang-orang yang pro-Yahudi pada posisi penting dan strategis di setiap negara. Poin 8 dan 9 Protocol of Zion dapat dicapai melalui pemilihan yang demokratis dengan cara menggalang dukungan internasional dan para investor bagi calon yang direstui oleh bangsa Yahudi atau Zionis Barat, serta didukung oleh peran media massa pro bangsa Yahudi atau Zionis Barat. Sebagaimana dimaksud poin 12 Protocol of Zion yang menyatakan bangsa Yahudi harus mendominasi dan mengendalikan media massa. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka demokrasi sebagaimana terminologi yang berkembang saat ini bukanlah kerakyatan, sebagaimana yang dimaksud dalam sila keempat Pancasila. Alasannya, pertama, Elizabeth Walter, Cambridge University 2004 menyatakan, demokrasi is a system of government in which people elect their leaders. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana rakyat memilih pemimpinnya. Kedua, yang menerima undangan FGD pembahasan kegiatan akreditasi terbaru dari BNPB dimohon untuk segera menuju ke ruang rapat PPPN karena acara akan segera dimulai. Saya ulangi sekali lagi, diberitahukan kepada Bapak Ibu yang menerima undangan FGD pembahasan kegiatan akreditasi terbaru dari BNPB dimohon untuk segera menuju ke ruang rapat PPPM karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Saya ulangi, mohon maaf ada gangguan, saya ulangi.
Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka demokrasi sebagaimana terminologi yang berkembang saat ini bukanlah kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam sila keempat Pancasila. Alasannya, pertama, Elizabeth Walter, Cambridge University tahun 2004 menyatakan, demokrasi is a system of government in which people elect their leaders. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana rakyat memilih pemimpinnya. Kedua, demokrasi tidak mengarahkan caranya pemimpin dipilih, sehingga cara apapun dapat dilakukan. Dalam hal ini termasuk dengan melakukan berbagai kecurangan dan kerjasama antara calon pemimpin suatu bangsa dengan pemerintah barat yang ingin mengkooptasi dan mendominasi bangsa tersebut. Ketiga, demokrasi juga tidak mengarahkan tujuan seorang pemimpin dipilih oleh rakyatnya, sehingga seorang pemimpin dapat saja memperkaya diri serta membantu kooptasi dan dominasi pemerintah barat terhadap bangsanya sebagai tujuan kepemimpinannya. Keempat, bila ada pakar barat yang menjelaskan tentang cara pemimpin dipilih dan tujuan pemimpin dipilih oleh rakyatnya dalam demokrasi, maka hal ini hanyalah tipuan teoritis agar bangsa-bangsa yang lemah bersedia menerima demokrasi karena prinsip dasar demokrasi hanyalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Elizabeth Walter. Kelima, bandingkan dengan konsepsi kerakyatan yang meskipun dijelaskan secara singkat tetapi memberi arahan yang jelas dalam substansi sila keempat Pancasila yang dimuat pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, sila keempat Pancasila yang menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keenam, kerakyatan berarti kerakyatan berarti sebuah sistem pemerintahan di mana rakyat memilih para wakilnya, yang dalam menjalankan tugasnya para pemimpin ini diarahkan oleh hikmah atau manfaat dari pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang bijaksana, melalui lembaga musyawarah yang mendiskusikan dan memutuskan berbagai upaya penyelamatan dan pensejahteraan rakyat baik di dunia maupun di akhirat. Sila keempat berkorelasi dengan sila ke-1 Pancasila. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa demokrasi yang berlaku di Indonesia bukanlah demokrasi versi Barat. Demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi versi Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berbasis pada sila keempat Pancasila yang dimuat pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang isinya menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, sebuah sistem pemerintahan di mana rakyat memilih para wakilnya, yang dalam menjalankan tugasnya para pemimpin ini diarahkan oleh hikmah atau manfaat dari pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang bijaksana, melalui lembaga musyawarah yang mendiskusikan dan memutuskan berbagai upaya penyelamatan dan pensejahteraan rakyat baik di dunia maupun di akhirat, karena sila keempat berkorelasi dengan sila ke-1 Pancasila. Demikianlah demokrasi yang berlaku di Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Dengan demikian, demokrasi sebagaimana terminologi yang berkembang saat ini, demokrasi versi Barat, bukanlah kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam sila keempat Pancasila, karena demokrasi versi Barat berbeda jauh dengan makna kerakyatan. Oleh sebab itu, maka berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bangsa Indonesia yang bernaung dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib bersungguh-sungguh menerapkan semangat kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam sila keempat Pancasila. Semangat kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam sila keempat Pancasila mewajibkan setiap orang warga negara Indonesia untuk memilih pemimpin yang dalam menjalankan tugasnya diarahkan oleh hikmah atau manfaat dari pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang bijaksana dalam suatu lembaga musyawarah yang mendiskusikan dan memutuskan berbagai upaya penyelamatan dan pensejahteraan rakyat baik di dunia maupun di akhirat. Mekanisme politik seperti ini pernah berlangsung di masa awal kekhalifahan sepeninggal atau pasca wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana diketahui, Abu Bakar radhiyallahu an adalah khalifah pertama yang dipilih oleh umat Islam setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Abu Bakar radhiyallahu an ditetapkan sebagai khalifah pertama karena ia adalah pemimpin umat Islam di masa itu yang memiliki semangat keumatan dan kebijaksanaan yang dipilih melalui musyawarah agar dapat mewakili atau memperjuangkan kepentingan umat Islam dalam mencapai tujuan, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan demikian, khalifah atau pemimpin umat Islam adalah pemimpin yang memiliki semangat kerakyatan, keumatan, dan kebijaksanaan yang dipilih melalui musyawarah di lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan agar dapat mewakili atau memperjuangkan kepentingan rakyat atau umat Islam dalam mencapai tujuan, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari penetapan Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalifah pertama, maka sebaik-baik sistem berbangsa dan bernegara adalah sistem yang memberi ruang bagi diterapkannya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat, Pancasila. Kesesuaian antara nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila dengan nilai-nilai Islam dalam memilih pemimpin dan mekanisme kerja seorang pemimpin bukanlah sesuatu yang kebetulan. Karena seluruh kejadian di alam semesta ini tidak ada yang kebetulan. Sesungguhnya seluruh kejadian di alam semesta ini ada dalam skenario Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika sejarah membuktikan bahwa teks sila keempat Pancasila dirumuskan Muhammad Yamin, yaitu seorang muslim yang lahir di Indonesia dan tergabung dalam BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mendapat kesempatan pertama menyampaikan pemikirannya. Pada saat itu, Muhammad Yamin berpidato dengan judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia, yang mengusulkan dasar negara Indonesia terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato, ia menyampaikan usulan tertulis agar dasar negara Indonesia terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah Muhammad Yamin berpidato berikutnya pada tanggal 31 Mei 1945, giliran Supomo berpidato dan kemudian dilanjutkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Supomo menjelaskan bahwa negara Indonesia didirikan dengan memperhatikan tiga hal yang berupa pilihan, yaitu pertama, persatuan negara, negara serikat atau persekutuan negara. Kedua, hubungan antara negara dan agama. Ketiga, republik atau monarki. Pada saat berpidato 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan agar negara Indonesia didirikan dengan dasar kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. 5 dasar negara usulan Soekarno itu atas usul Muhammad Yamin yang saat itu duduk di samping Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, untuk merumuskan dasar negara untuk dimasukkan dalam mukadimah hukum dasar, dan setelah mendengar Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, maka dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 9 orang yang dikenal dengan nama Panitia 9. Ketika rumusan Pancasila yang diusulkan oleh Muhammad Yamin secara tertulis dan Pancasila yang diusulkan atau dipidatokan oleh Soekarno dibandingkan dengan teks Pancasila yang saat ini dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka diketahui bahwa substansi Pancasila yang mirip dengan Pancasila yang saat ini dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah Pancasila yang diusulkan oleh Muhammad Yamin, terutama pada sila keempat. Sila keempat Pancasila yang saat ini dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berdasarkan substansi ini, maka sila keempat Pancasila bermakna bahwa kepentingan rakyat diarahkan atau dikoordinir oleh seorang pemimpin yang dalam menjalankan tugasnya menerapkan kebijaksanaan atau wisdom melalui musyawarah dengan para wakil rakyat. Dengan demikian, sistem ini dapat disebut sebagai sistem kerakyatan. Apabila kemudian muncul pertanyaan bagaimana cara memilih pemimpin termasuk memilih presiden secara efektif dan efisien sesuai sila keempat Pancasila, maka jawabannya sebagai berikut. Pertama, warga masing-masing RT, rukun tetangga, memilih ketua RT. Kedua, ketua-ketua RT pada masing-masing RW memilih di antara mereka sebagai ketua RW. Ketiga, ketua-ketua RW pada masing-masing kelurahan atau desa memilih di antara mereka sebagai kepala kelurahan atau kepala desa. Keempat, para kepala kelurahan dan kepala desa pada masing-masing kecamatan memilih di antara mereka sebagai camat. Kelima, para camat pada masing-masing kabupaten atau kota memilih di antara mereka sebagai bupati atau wali kota.
Keenam, para bupati dan wali kota pada masing-masing provinsi memilih di antara mereka sebagai gubernur. Ketujuh, para gubernur memilih di antara mereka sebagai seorang presiden. Dengan cara demikian, maka dana yang ada dapat dihemat untuk kemudian dialihkan pada berbagai kegiatan yang mensejahterakan rakyat. Sebagai lembaga permusyawaratan atau perwakilan, maka dibentuklah Dewan Gubernur yang akan menasihati Presiden dalam hal cara menetapkan kebijakan yang bijaksana dan bernuansa kerakyatan. Sementara itu pada level di bawahnya, pertama, Gubernur akan dinasihati oleh Dewan Bupati Wali Kota. Kedua, Bupati Wali Kota akan dinasihati oleh Dewan Camat. Ketiga, Camat akan dinasihati oleh Dewan Kepala Kelurahan Kepala Desa. Keempat, Kepala Kelurahan Kepala Desa akan dinasihati oleh Dewan Ketua RW. Kelima, Ketua RW akan dinasihati oleh Dewan Ketua RT. Keenam, Ketua RT akan dinasihati oleh warganya. Usulan konsepsional ini memang membutuhkan perbaikan seperlunya serta bersifat situasional dan kondisional. Tetapi prinsip efektivitas, efisiensi, dan kerakyatan tidak boleh dilanggar. Karena itulah ciri utama kerakyatan, sila keempat Pancasila. Apabila usulan ini dapat dilaksanakan, maka bangsa Indonesia dapat menghemat dana yang selama ini telah dihambur-hamburkan untuk melaksanakan demokrasi ala Barat. Uang yang berhasil dihemat itu selanjutnya dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Dengan demikian, bangsa Indonesia membutuhkan kerakyatan, bukan demokrasi ala Barat. Sudah saatnya bangsa Indonesia melepaskan diri dari mitologi demokrasi ala Barat agar hidup lebih damai, aman, dan sejahtera. Saya pikir demikian sahabat-sahabat sekalian, waktu kita telah habis, kita sudah sampai di halaman 117, ini pertemuan ke-19, besok akan kita lanjutkan dengan pertemuan ke-20. Mohon maaf bila terjadi kesalahan, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.